Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Adan hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bapak senang sekali kedatangan Adan di ruang konseling. Insya Allah kita pengen ngebahas masalah pelanggaran yang kemarin nih tentang ditemukannya HP ilegal dan dilaporkan Adan merokok camping pas perayaan Hari Santri kemarin ya di Ciater. Itu benar Dan? Ya, semua berita itu benar. Masya Allah. Iya, Bapak berharap ini bisa kita sikapi dengan dewasa agar jadi pembelajaran untuk kedepannya dan lebih berani untuk bertanggung jawab gitu ya, jadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih baik. Amin. Oke, sebelumnya Bapak pengen tahu nih tujuan dan yang ingin Adan dapatkan di hari ini. Untuk tujuan yang saya inginkan untuk saat ini itu cuma satu, pengen berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan. Berusaha menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan kemarin. Oke, itu udah bagus ya. Orang tua udah tahu belum? Orang tua mungkin belum tahu. Mungkin belum tahu ya. Pas penelponan kemarin nggak ada informasi? Waktu itu saya masih mabuk. Masih. Oke, apa-apa. Insya Allah semuanya ada waktunya. Nah, untuk Ahdan jadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan, apa saja yang sudah Ahdan lakukan? Yang saya lakukan saat ini buat mencapai tujuan saya belum banyak, baru sedikit lah. Cuman insya Allah saya bakal terus benar-benar cari langkah-langkahnya. Secara konkret apa aja? Mungkin buat langkah pertama yang kayak gitu saya bakal orang tua. Habis itu ya saya lebih banyak ibadah. Bapak ingin mengeksplor ya, karena BRT-nya ada di kesiswaan. Boleh ada yang ceritakan kronologi untuk yang ditemukannya HP ilegal di SMA seperti apa? Kalau masalah HP itu pertama saya bawa pada hari Kamis, di minggu setelah aksi bela Palestina itu. Di situ hari Kamisnya saya setelah aksi bela Palestina hari Kamis saya bawa banyak, saya pengen saya kumpulin, cuma saya dengan berita kalau misalnya hari Senin itu lombanya video kreatif dan perlu HP. Nah di situ Untuk bikin video ya, hari santri ya. Nah di situ saya ada kepikiran mungkin buat disimpan dulu daripada nanggung gitu kan. Nah udah selesai bikin video kreatif, tiba-tiba gak tahu kenapa kepikiran aja, muncul pikiran, wah kayaknya habis HSN aja lah ngasihnya gitu kan. Diintar-intarin Ya, di situ udah selesai HSN muncul lagi pikiran kayak gitu, wah bentar lagi penjemukan nih, kayaknya habis penjemukan aja deh dikembalinya. Habis itu hari apa ya, saya lupa harinya, malam-malam gitu ke Malam Jumat atau malam Sabtu? saya lupa malam Jumat atau malam Sabtu. Sebelum Jumat kayaknya. Yang merokok. Sebelum yang merokok ya? Apa? Yang sebelum Ustaz Hadis. Ya sebelum merokok. Jam berapa? Jam sekitar 10-an kurang gitu. 10-an kurang. Ya. Malam ya, udah yang lain udah pada tidur. Ya, sebagian ada yang tidur. Nah, kalau Bapak boleh tahu lagi nih, kan tadi udah bikin video pakai HP dan segala macam. Pakai di asramanya itu biasanya ada buat nonton apa atau buat lihat apa? Biasanya kalau ya saya pakainya biasanya video
IG udah sih itu aja. Oke. HP-nya sekarang ada di mana? HP-nya ada di kesiswaan. Ada di Ustadz Latif. Oke, alhamdulillah. Ya, ini jadi pelajaran juga buat ada nih ya, bahwa selihai-lihai itu payung melompat, ada waktunya jatuh. Seperti itu. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan HP yang bukan pada perizinannya, di SMA itu dipermudah gitu untuk terus ke kampus bawa HP, untuk karantina kampung Inggris di Pare bawa HP, untuk bikin video bawa HP. Tapi pas setelah itu memang harus dititipkan lagi ke wali asrama atau ke wali kelasnya, seperti itu. Perasaan Ahdan waktu ketahuan ada HP ilegal di asrama gimana? Rasanya waktu itu ya rasanya deg-degan ya, gimana selanjutnya. Makanya bareng nggak sama yang lain? Enggak sih, kalau saya buat sendiri, tapi habis saya sendiri. Yang satu siswa lagi, yang satu seorang santri lagi, HP sama laptopnya terpisah itu, tapi satu sama lain saling tahu. Ya kalau satu sama lain pasti tahu ya, karena mukanya dia sama. Ada yang mengingatkan nggak teman-temannya di sana? Terus ada temen yang akses juga atau cuma ada doang yang pakai? Rehan doang yang pakai, Azami doang yang pakai, nggak nobar? Enggak sih. Oke, sip. Itu yang HP ilegal. Ya, Bapak tidak membenarkan peristiwa itu, tetap pelanggaran ya, dan konsekuensinya Anda udah tahu? Sudah. Apa? Disita. Ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya udah, disita selamanya. Oh gitu? Ya. Masya Allah. Ikhlas nih? Ya, ikhlas. Ya. Itu bukan barang yang murah. Pelajarannya, waktunya gunakan sesuai dengan prosedur, waktunya dikembalikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Untuk kreativitasnya bikin video, Bapak acungkan jempol. Hasil video kreasi untuk hari santrinya bagus-bagus semua, banyak like-nya, banyak komentarnya, dan sudah ditetapkan juaranya ya, alhamdulillah. Untuk HP ilegalnya tetap pelanggaran ya. Gimana kira-kira perasaan santri yang lain, baik itu kelas 10, kelas 11 ataupun yang anak-anak SMP, kalau tahu ada kakak kelasnya yang pengurus BES bikin pelanggaran, kira-kira gimana? Ya, kecewa Ya? Kan harusnya jadi sesuatu yang teladan nih. Nah itu, jadi pelanggaran itu bukan hanya untuk kesenangan kita pribadi, tapi ada pertanggungjawaban juga secara sosial ya. Ada efeknya juga secara sosial, seperti itu. Oke, kita evaluasi nih apa yang sudah Anda lakukan. Anda tadi belum banyak ya. Apakah mengarah kepada pencapaian tujuan Anda pengen lebih baik, pengen tidak mengulangi, pengen tenang, kira-kira ngarah ke sana apa belum untuk yang dilakukan setelah ketahuan itu? Untuk setelah ketahuan dengan tujuan saya mungkin belum terlalu ya, soalnya kan masih sedikit, jadi kayak ya masih samar-samar gitu. Tujuannya udah jelas ya, udah konkret ya, tapi tindakannya masih belum tersusun atau belum terplanning dengan baik. Oke, baik, mari kita susun rencananya. Plan keduanya ke depan seperti apa yang ada? Kalau ini langkah pasti saya pertama pengen telepon orang tua. Dan orang tua ya bicara sejujurnya, terus minta maaf, sama ya minta saran gimana ke depannya biar lebih baik. Ya. Bapak yang Bapak tahu Ahdan itu orangnya baik, hafal Quran udah selesai 30 juz. Bapak berharap
kesalahan satu atau dua ini tidak membuat Adan berkecil hati. Tetap Adan tunjukkan sisi terbaik Adan dan menjadi santri yang lebih baik. Seperti itu. Kira-kira kapan mau menghubungi orang tuanya? Mau Bapak fasilitasi, Bapak HP ada, mau pakai HP Wali Asrama Ustadz Idam juga ada. Mungkin HP Bapak, oke siap. Mau hari Jumat pas wali kelasan? boleh. Boleh? Oke siap. Kita komitmen insya Allah ya, hari Jumat pagi jam 8 setelah wali kelasan Bapak pinjamkan HP Bapak untuk ada menghubungi orang tua. Di penyemukan Ahad ini Bapak datang apa? Antara tidak dan iya nih. Saya juga berantau kemarin konfirmasi dari orang tua. Orang tua juga masih belum tahu jadwalnya, bisa apa enggaknya, soalnya ada kesibukan yang lain. Oke, Bapak kita tetapkan saja untuk langkah ke depan menghubungi orang tua. Untuk teman-teman yang lain gimana? Yang sekelas angkatan kayak gitu, ada yang merasa kecewa nggak sama Adan? Ya pastinya ada. Ada. Sikap Adan ke teman-teman yang lain gimana? Pasca kejadian ini? Mungkin pertama saya bakal tunjukin ke teman-teman saya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang dulu. Terus meyakini teman-teman saya bahwa saya benar-benar mau berubah. Untuk yang merokok, boleh cerita kejadiannya seperti apa? Kalau merokok itu saya kejadiannya dulu pagi pas camping. Saya sama dua orang teman saya itu jalan ke atas ke arah danau. Di situ niatnya pengen berenang, cuma karena mahal jadi jalan lagi saya ke atas. Yang tiketnya 65.000 per orang? Ya. Oh, itu mau dipakai sama guru-guru tapi nggak jadi karena waktunya terbatas. Gitu. Di sana berarti pas lagi acara senam pagi sama games ya? Itu saya kesana pas selesai, pas memang kosong. Jam berapa? Jam 9. Jam 9. Iya, iya. Ada family time kan? Sampai ke zuhur. Di situ berarti. Iya. Oke. Orang tua Adan kesana nggak? Nggak. Dua teman Adan yang lain siapa? Hilmi sama Zani. Hilmi sama Zani. Hilmi enggak, Zani ya datang. Hilmi nggak datang ya? Oke. Bapak pengen tahu nih faktor penyebab Adan pengen ngerokok itu apa? Kalau pas di sana ya, pas di sana saya ya pertama pengen apa ya, lagi kepikiran aja sih waktu itu. Gara-gara pertama lihat kondisi lagi seperti ini, terus ada warung juga, kesempatan mungkin ya. Jadi ya pas banget pikirannya, tadi connect semua berdua tuh sama teman saya. Jadi ya ini mengambil tindakan. Kepengen relax santai Iya. di camper van ya, theater, udara dingin, ngerokok gitu. Pas jauh dari yang lain gitu kan. Ada rasa-rasa cemas atau khawatir kalau ada yang nyari atau ketawa gitu? Kalau cemas pasti ada. Ya biasanya bisa melakukan seperti itu, udah selesai, nah biasanya pas sebaliknya tadi ada yang nyata apa ya, biasanya ada kepikiran kayak gitu. Pas udah nyampe ke sini aman men, kagak ada yang tahu kan kayak gitu. Ternyata bocornya pas hari Ahad ya. Terus ada yang merokok di asrama di atas tangga laundry, jemput kawan juga akhirnya yang lainnya seperti itu. Oke, baik HP ilegal ataupun merokok, dulunya sama-sama pelanggaran, bukan hanya pelanggaran yang dampaknya itu melanggar aturan pesantren ya, baik di dalam ataupun di luar, tapi juga berisiko ngurangin rasa percaya orang lain terhadap diri kita gitu. Dan setidaknya itu mencari nama baik kita. Maka bersyukurnya Anda udah jujur, terbuka, nggak ada yang diumpetin, terus bisa menyikapinya dengan baik ya.
alhamdulillah, dan ada rencana ke depan yang lebih baik. Bapak ingatkan, kita waktu tinggal 1 bulan sampai ke Desember untuk persiapan ujian. Jadi harapannya masalah ini segera dibereskan, konsekuensi apapun yang diberikan oleh pondok hadapi, terima, dan nikmati. Seperti itu konsekuensi kita berbuat salah, berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu ya, dan move on. Jangan sampai peristiwa ini, pelanggaran ini bikin psikologis kita ngedown gitu ya. Kan orang tuh harus punya growth mindset ya, harus punya jiwa bertumbuh gitu, mindset bertumbuh, pikiran yang positif gitu. Apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, dan Adan udah bisa ngambil hikmahnya kan. Apa hikmahnya? Ya, jauhi hal seperti itu. Oke. Kalau misalkan ada temen nih ngajakin Adan, dan mumpung kita udah dihukum, jadi kita bikin tantangan lagi yuk. Reaksi Adan kayak gimana? Respon Adan bakal kayak gimana? Kalau saya udah posisinya sih udah tahun itu udah enggak posisinya udah mending gak usah. Cara nolaknya gimana? Kalau cara nolaknya waktu itu udah pernah ketahuan, jangan ulangin lagi udah. Udah gitu aja, baik-baik aja nolaknya, nggak bikin konflik. Ya, bisa. Kalau dibilang nggak CS lo kayak gitu, nggak kompak lah, gimana sih? Ya tanggapan saya mungkin bakal gimana ya, berusaha banget Tetap nolak. cuman ya saya belum bisa gitu cara nolak itu kayak benar-benar dipaksa gitu. Harus nunjukin ekspresi, dan Iya. kalau iya iya, kalau enggak gitu. Jangan enggak tapi pengen. Nanti bakal kepancing lagi kejebak kali kan ya. Oke, itu aja mungkin. Sampai nanti orang tua mengetahui informasinya, Bapak berharap dijaga hubungan baiknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia, semua anak cucu Adam itu pasti berbuat salah. Kalau kata sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah yang bertobat, memperbaiki diri. Mudah-mudahan Ahlan bisa ambil pelajaran dari peristiwa ini, terus memperbaiki diri, jauhi rokok, karena rokok akan bawa kita kepada narkoba akan membawa kita pada kriminalitas dan kejahatan yang lainnya, dan Ahlan nggak mau berakhir menderita seperti itu ya, untuk masa depan Ahlan juga. Terima kasih atas keluangan waktunya, kesediaannya untuk konseling, dan terima kasih juga izinnya untuk bisa direkam ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, sama-sama.